Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Hari pagi ini sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita belajar pagi ini bisa sama-sama menjadi remah dan itu hidup dalam kehidupannya kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah, setiap kesehatan, setiap kekuatan tangan-Mu Tuhan yang selalu ada atas hidup kami. Pagi ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kami untuk terus punya rasa ingin terus belajar Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami nggak tahu banyak dan kami tahu banyak hal di depan kami yang perlu kami pelajarin. Beri kami kerendahan hati, beri kami sikap yang mau terus belajar dan mau terus diajar oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami terus boleh bertumbuh, berbuah dan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan juga Roh Kudus kuasai setiap kami, urapi kami, sehingga setiap pemberitaan firman ini boleh jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini ada satu topik simpel yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kasih judul Keep Learning, yaitu untuk kita bisa sama-sama untuk terus belajar dalam kehidupannya kita. Saya percaya ada suatu statement yang berkata bahwa we are never too old or too young to learn something new. Kita itu nggak pernah terlalu tua atau terlalu muda untuk belajar sesuatu yang baru. Karena usia itu tidak pernah menjadi suatu batasan untuk kita belajar sesuatu dalam kehidupannya kita. Di dunia ini ada seseorang anak yang bernama Julian Pavon. Julian Pavon ini tercatat sebagai pemain drummer termuda di dunia, yaitu dia pertama kali merilis albumnya pada waktu dia berusia hanya 18 bulan. Usia yang sangat muda. Banyak orang yang berkata bahwa dia terlalu kecil, nggak mungkin bisa merilis album, nggak mungkin bisa melakukan ini itu. Bahkan kadang-kadang beberapa orang tua melarang untuk anak-anaknya 1,5 tahun mukul-mukul yang tidak jelas. Tapi ternyata ada seorang anak kecil yang dari umur 1 tahun lebih dia udah mulai belajar main drum, bahkan 1,5 tahun dia udah mulai recording. Sampai akhirnya pada usia dia 4 tahun 319 hari dia tercatat sebagai pemain drummer profesional yang paling muda yang pernah dicatat oleh Guinness Book of Record. Saya percaya ini membuktikan bahwa kita itu nggak pernah terlalu muda. Kemudian ada juga seorang mahasiswa tertua di dunia bernama Nola Ox. Nenek ini berusia 95 tahun ketika dia menyelesaikan gelar S1-nya dia. Kemudian dia juga kembali menyelesaikan gelar S2-nya dia pada waktu dia berusia 98 tahun. Nah, dan dia tercatat sebagai mahasiswa tertua di dunia. Mungkin buat sebagian besar nenek-nenek atau kakek-kakek usia 95 tahun itu tuh tidak ada yang merekomendasikan untuk mulai kuliah, atau 90 tahun. Mereka biasanya berkata bahwa itu waktunya untuk spend time, untuk menikmati masa pensiun, untuk spend time bersama keluarganya, anak cucunya, main, jalan-jalan, enjoy. Tetapi dia mengambil suatu keputusan yang berbeda. Dia mau masuk dalam kuliah dan belajar sesuatu yang baru dalam hidupnya. Jadi saya percaya dalam kehidupannya kita bahwa kita nggak pernah terlalu muda ataupun terlalu tua untuk kita belajar sesuatu yang baru dalam hidup ini. So, ayo jangan batasi hidupnya kita, apapun usianya kita saat ini, berapapun itu. Itu nggak pernah menjadi alasan untuk kita tidak belajar sesuatu yang baru. Ketika kita punya suatu skills yang baru atau Tuhan bawa kita ke suatu dunia yang baru, tetap perlu di dalam kehidupannya kita untuk punya sikap learning ini. Kita mau terus belajar dan kita percaya ketika kita belajar kita akan dapetin sesuatu yang baru. Nah, ada satu istilah yang saya suka yaitu keep on learning and then you can keep on leading. Untuk kita tetap bisa memimpin sesuatu, kita harus tetap punya sikap untuk belajar. Seringkali kalau kita hanya puas dengan apa yang sudah pernah kita capai atau kita puas dengan apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam kehidupannya kita, dan detik kita puas dan kita berhenti belajar, kita nggak bisa
menjadi pemimpin lagi, kita nggak akan bisa berada di garis depan lagi. Ada banyak brand-brand di dunia ini yang mereka pernah menjadi leader. Anda tahu zamannya Nokia, Anda tahu zamannya BlackBerry, Anda tahu zamannya Yahoo, Anda tahu zamannya beberapa brand-brand yang begitu luar biasa yang menjadi pemimpin pada zamannya. Tapi ketika pada waktu itu mereka merasa bahwa semuanya sudah hebat, mereka menjadi penguasa dunia pada waktu itu, mereka tidak belajar mengikuti apa yang terjadi di dunia, akhirnya nama mereka mulai hilang saat ini. Orang-orang hanya pernah mengenal bahwa, oh ya, pada waktu itu mereka pemimpin, tapi saat ini mereka bukan lagi menjadi pemimpin. Saya berdoa dalam kehidupannya kita nggak hanya menjadi pemimpin di masa lalu, atau menjadi pemimpin di masa ini, tapi kita tetap menjadi pemimpin di masa depan dengan cara kita keep on learning. Kita akan menjadi seorang pemimpin kalau kita terus-menerus kita mau belajar dalam kehidupannya kita. Detik dimana kita merasa kita udah cukup leadershipnya kita, detik dimana kita merasa bahwa kita sudah cukup pengenalan kita akan Tuhan, detik dimana kita merasa udah cukup pengenalan kita akan firman Tuhan, kita udah diurapi, kita udah dipakai Tuhan dengan ajaib, kita puas dengan semua situasi itu. Saya percaya itu adalah titik awal di mana kita nggak akan bisa lagi memimpin dalam kehidupannya kita, baik itu di gereja maupun itu di dalam dunia. Apapun itu, kita harus tetap belajar. Dan saya percaya ada satu ayat yang saya ingin bacakan buat Anda, Amsal 18 ayat yang ke-15. Dalam bahasa Indonesianya dicatat bahwa hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dalam terjemahan The Message, di sana ditulis bahwa wise men and women are always learning, always listening for fresh insight. Jadi saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang bijaksana, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kita mau terus menjadi terang, kita mau terus jadi blessing buat banyak orang. Di sana dikatakan wise men and women are always learning, selalu belajar. Detik dimana kita nggak belajar, itu detik dimana kita menjadi menghentikan kebijaksanaan dalam kehidupannya kita. Kita menutup segala pintu karena kita merasa bahwa kita sudah tahu semuanya, kita sudah mengerti semuanya, kita nggak perlu masukan dari siapapun. Detik itu adalah detik yang paling bahaya dalam kehidupannya kita. Salomo sebagai orang yang paling bijaksana, paling pintar, detik nggak ada orang lagi yang bisa mengkritik hidupnya, nggak ada lagi orang yang bisa memberikan masukan ketika dia berbuat yang salah. Maka itu menjadi detik yang berbahaya, sehingga dia mengizinkan dirinya dipengaruhi oleh istri-istrinya, dan dia akhirnya menyembah berhala. Padahal saya percaya pada waktu itu banyak orang yang tahu bahwa itu keputusan yang salah yang diambil Salomo. Tetapi pada waktu itu nggak ada orang lagi yang bisa ngomong kepada Salomo. Semua orang terlalu takut. Dan itu menjadi titik bahaya dalam kehidupannya Salomo. Saya berdoa, setinggi apapun Tuhan mengangkat hidupnya kita, baik saat ini ataupun di saat masa depan, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah menutup hatinya kita untuk kita belajar sesuatu yang baru, belajar untuk mendapatkan fresh insight. Dunia sedang bergerak dengan sangat cepat. Kalau kita nggak belajar dan kita nggak mengandalkan Tuhan, kita hanya mengandalkan keberhasilan masa lalunya kita nggak bisa menjadi pemimpin di masa-masa ini. Saya berdoa, ayo sama-sama terus belajar. Belajar apa? Belajar tentang kehidupan. Belajar bagaimana kita hidup dengan lebih baik, hidup dengan lebih benar, hidup dengan lebih kudus. Kita harus terus belajar. Kita nggak bisa merasa bahwa saya udah yang paling benar, saya udah yang paling kudus, saya udah sempurna. No, kita menuju ke sana dan kita harus terus belajar. Kita harus terus memiliki yang namanya kerendahan hati dalam hidupnya kita. Kerendahan hati untuk terus dikritik, kerendahan hati untuk terus diarahkan, kerendahan hati untuk ditegur, bahkan dihajar oleh Tuhan sekalipun. Karena saya percaya hajaran itu baik dalam kehidupannya kita. Belajar tentang karakternya kita, yang dulunya suka marah, yang dulunya nggak sabar, yang dulunya suka bohong, yang dulunya melakukan yang tidak baik. Ayo belajar terus menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik dalam kehidupannya kita. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar.
belajar tentang skills yang baru dalam kehidupan kita. Ayo, ada begitu banyak, saya melihat dalam masa-masa pandemi corona ini, Tuhan tiba-tiba memberikan banyak pewahyuan, banyak skills, banyak keahlian demi keahlian yang baru kepada orang-orang yang mau untuk belajar. Jadi saya percaya ini nggak berhenti, tetapi Tuhan akan terus memberikan wahyu, hikmat, pengertian, skills yang baru buat setiap orang yang mau terus belajar. So, saya percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan kehidupannya kita. Dia selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Tapi kita butuh belajar untuk kita bisa survive dan kita bisa keluar sebagai pemenang dalam kehidupannya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Beri kami hati Tuhan yang mau terus belajar, mau terus diajar, bahkan ditegur, bahkan dihajar oleh Engkau sekalipun. Karena kami percaya didikan-Mu baik Tuhan. Beri kami hati yang lemah lembut, beri kami Tuhan kebijaksanaan untuk kami terus mau belajar dalam kehidupan kami. Biar Tuhan tidak ada kesombongan, tidak ada dari kami yang merasa bahwa kami sudah hebat, sudah pintar, kami sudah tahu tentang segala sesuatunya. Tapi biar kami mau menjadi pribadi yang mau keep learning, yang mau terus belajar dalam kehidupannya kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu pagi ini, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan segala sesuatu itu yang kami lakukan hari ini boleh menyukakan hati Tuhan, dan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. God bless you.